Selamat datang dalam seminar tentang kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang akan membicarakan tentang wirausaha yang sudah mumpuni dilakukannya. Dan narasumber kita adalah Ibu Heni Purwoko yang akan menceritakan tentang pengalamannya dan keberhasilannya dalam berwirausaha. Selamat menikmati teman-teman. Dan selamat berusaha atau mencoba berwirausaha. Selamat pagi adik-adik kelas youth yang saya kasihi. Kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memulai wirausaha. Dan pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Heni Purwoko bersama dengan Bapak yang di rumah, Bapak Nelson Manurung. Betul ya Bu? Betul. Iya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana memulai sebuah usaha yang dinamakan wirausahawan yang berhasil. Apa saja yang dilakukan? Dan menurut Ibu apa itu wirausaha, Bu? Wirausaha yaitu pelaku yang mengerjakan usaha. Atau dengan kata lain bisnis yang dilakukan secara mandiri. Oke. Masing-masing kita sendiri yang mengerjakannya. Diusahakan dengan cara mandiri ya dari awal. Dari awal. Bagaimana berpikir memulainya? Karena itu wirausaha mungkin sesuatu yang baru dilakukan. Atau sebagai pemula, trik-trik seperti apa yang perlu dilakukan supaya usahanya itu tetap berjalan gitu. Namanya kita berwirausaha pertama kali adalah minat kita ya. Niat, keinginan untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan. Terlebih bisa membantu dalam perekonomian keluarga. Ya, untuk memulai wirausaha itu kan banyak hal yang dilakukan. Sebagai anak muda mungkin ingin memulai sebuah usaha. Usaha itu dilakukan dengan cara seperti apa waktu Ibu memulai usaha itu? Oke. Usaha yang pasti yang pertama keinginan kita ya untuk memulai. Niat yang kuat untuk bisa mengerjakan sesuatu yang menghasilkan. Ide itu datangnya dari Ibu dulu atau dari Bapak itu waktu memulai? Oh, kalau usaha saya kan di cake bakery ya atau roti, membuat roti. Idenya pertama saya karena pas sebelumnya kami menetap di Pekanbaru. Ya, karena Pekanbaru. Lalu tahun 2018 kami pindah ke sini. Pertama saya dulu untuk mengurus dua anak saya ini kan, dan mengurus ibu saya yang ada di sini. Saat itu memang anak saya itu paling hobi makan roti, Pak. Oh, karena pengalaman anak suka hobi makan roti. Lalu ya, betul. Kan kalau kita beli kan pasti lumayan lagi. Rumah kami kan ya agak jauh kalau di Ungaran ya gitu. Jadi pertama iseng memang Pak, tapi yang pasti keinginan untuk membuat sesuatu untuk anak-anak gitu kan. Yang pasti itu pengen bikin roti gitu loh, karena kayaknya bikin roti itu gimana ya, dulu memulai misalnya bikin bolu. Kalau kita kurang minat itu kan hasilnya pasti ada yang amblek, ada yang pokoknya gagal gitu ya Pak ya. Tapi zaman sekarang ini kan media sosial makin marak, fasilitas kita makin banyak. Seperti lewat YouTube kita bisa belajar, lewat media sosial lainnya misalnya Instagram ataupun dari Facebook. Jadi dari situ kita bisa belajar walaupun pada prinsipnya kita ada keinginan itu gitu loh. Karena awalnya keinginan ya. Karena basic saya kan bukan dari tata boga gitu kan. Dari tata boga. Lalu berpindah jadi jual. Iya. Jauh ya. Ya berasal dari karena keinginan kesukaan anak suka makan roti, melakukannya, membuat roti. Mencoba membuat. Setelah itu bagaimana sampai bisa menjual itu? Gitu. Ya awalnya kan pencicip pertama tentu anak saya. Dia bilang enak mah gitu kan. Terus mulai berpikir ini sekali dua kali tuh coba terus.
ya gagal, nama pertama kali gagal, tapi kami coba-coba dan akhirnya dapat resep yang pas gitu kan. Terus saya berpikir ini bisa ini kalau untuk usaha gitu loh. Iya. Saya berpikirnya pertama saya titip ke warung gitu. Oh, memulainya dengan titip ke warung dulu yang terdekat. Berarti produksinya belum banyak ya? Belum banyak, namanya mencoba Pak. Ya, Titip yang pertama kita lihat market pasarnya dulu, menerima apa enggak gitu kan? Iya. Iya. Lalu? Sehari masih ada sisa, misalnya ada sisa 5 gitu kan? Kita lihat apa selera dari pasar itu, selera dari masyarakat yang membelinya itu kan beragam ya Pak ya, ada yang suka. Misalnya kita lihat di situ banyak anak-anak situasi kayak gini kan anak-anak sekarang suka yang pedes nih, bikin roti yang pedes. Misalnya roti pizza. Kalau untuk marketnya banyak orang tua ini roti pisang buat. Jadi dari marketnya. Kita lihat dari marketnya. Dimulai dari anak-anak dulu pasti ya? Ya pasti. Diawali dari anak-anak dulu. Terus berkembang mulai kita coba ke warung yang lainnya. Nah, di samping itu juga saya juga promosi lewat WhatsApp, ya lewat WA. Status di WA. Karena ini memulainya dari coba, lalu karena sudah berhasil awalnya, apakah tidak di tengah-tengah berusaha itu ada gagalnya? Maksudnya dalam hal ini tidak terjual di hari itu, lalu apa yang dilakukan lagi setelah itu? Iya. Ya. Dari pengalaman kami, ada beberapa warung ya, kami suplai gitu kan. Pertama juga antusiasnya sebenarnya kurang sih Pak. Jadi kayak kita kan saingannya banyak ya. Ada yang sudah bermerek gitu kan, ada yang sudah bermerek. Terus ada yang memang mungkin kadang orang tuh melihat rotinya kok lebih cantik ini, punya kita kurang gitu kan. Akhirnya kita ini nggak dilihat gitu loh, nggak dilihat. Dari situ kita mencoba lagi untuk tetap mencoba untuk yang terbaik. Walaupun banyak saingannya, tetapi tetap berusaha memperkenalkan. Jadi marketnya selain di warung-warung, kemana saja? Oh iya, selain di warung, kami terima pesanan. Ya, terima pesanan. Selain roti, produksi kami ada bolu, ada bolen, snack box juga bisa, gitu Pak. Model pesanannya itu dari via WA atau seperti apa caranya memarketkannya itu untuk si Pak dapat pesanan? Kalau untuk pesanan biasanya saya rajin posting sih Pak. Rajin posting. Ya. Perlu diingat teman-teman harus rajin. Iya, memperkenalkan produk kita gitu. Rajin memperkenalkan produknya ya. Walaupun ada dan gagalnya. Dibuat menarik. Dibuat menarik ya. Betul. Jadi tampilannya itu dibuat menarik. Iya. Karena orang biasa pasti jatuh cinta pada pandangan pertama kan. Ya, seperti anak muda sekarang ini ya. Oke. Nah, karena banyak hal yang dilakukan sampai berhasil, kira-kira dari awal pindah dari Batam lalu ke Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, sorry, maafkan saya salah menyebutkan. Dari Pekanbaru lalu ke Ungaran atau ke Semarang, memulai usaha yang baru, yang bisa dibilang itu sebuah usaha yang dirintis baru, tetapi pada akhirnya berhasil. Itu apakah ada dukungan dari yang lain, misalnya suami atau anak-anak gitu? Ya. Kalau dukungan udah pasti. Sudah menjalankannya, pendukung tadi seperti suami dan anak-anak mendukung sekali. Iya. Berarti pemasarannya siapa saja yang memasarkannya itu setelah dibuat? Oh gitu. Kalau untuk pemasarannya sekarang suami saya. Oh suami. Iya. Baik sekali ya. Ada dukungan dari semua ya. Iya betul. Dan anak saya juga membantu. Kalau pas ada waktu, pas nggak ada daring kan sekarang daring ya Pak ya, sering di rumah. Oke. Ya, jadi ini menarik teman-teman.
secara daring ini usahanya dilakukan dari awal karena niatnya sendiri, lalu didukung oleh suami, lalu anak-anaknya mendukung. Jadi teman-teman itu tidak salah kalau mulai berusaha. Di dalam berusaha itu walaupun gagal tapi tetap berusaha terus karena ada dukungan yang baik ya. Kita lanjutkan Bu. Jadi karena ada dukungan maka sering membuat memproduksi roti lalu dijual. Selain roti ada bolu yang dijual. Nah, di dalam hal menyikapi pemasar atau seperti sekarang ini kan online ya, Bu. Yeah. Caranya gimana mengatasinya? Karena kita tidak harus langsung ketemu mereka di rumah gitu ya, Bu. Itu kan mungkin menjadi sebuah kendala. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk pemasaran kan sekarang lebih digampangkan, Pak. Oh begitu ya, Bu? Iya. Kalau enggak selalu kita harus menjajakan dari door to door atau enggak ke warung. Yang penting kita punya banyak relasi, punya banyak teman. Ya. Itu sangat menguntungkan. Begitu. Relasinya di media sosial berarti ya. Benar. Karena di saat apalagi anak muda sekarang, temannya banyak. Temannya banyak sekali. Jadi teman-teman yang di rumah, ini sebuah usaha yang menarik. Kalau kita di masa pandemi ini menarik. Kenapa? Karena kita bisa melalui media, kita bisa memasarkan produk kita. Jadi berwirausaha itu sebuah usaha yang menarik saat-saat ini. Jadi teman-teman bisa melakukannya. Lalu kalau sudah didukung oleh suami, oleh anak-anak Ibu, siapa saja yang produksi? Karena sudah didukung ada banyak yang dijual. Yang memproduksi siapa saja Bu, selain Ibu? Oh iya. Yang memproduksi saat ini masih kami sendiri, masih home industry. Ya. Jadi karena home industry jadi mungkin dikerjakan sendiri, belum ada karyawan yang lain ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, apa saja kendala tadi selain sudah dilakukan tadi, anak membantu, suami membantu, lalu menjualnya. Mungkin di saat-saat tertentu setelah diproduksi lalu tidak terjual Bu. Strateginya apa yang dilakukan supaya besoknya juga masih tetap semangat membuat gitu. Lagi karena teman-teman yang di rumah itu pasti punya semangat, tetapi ketika tidak terjual hari ini besok sudah tidak mau lagi. Jadi apa saja yang kira-kira dibagikan kepada teman-teman yang di rumah? Puji Tuhan kalau usaha kami memang sejauh ini nggak sampai yang nggak terjual banyak itu enggak. Jadi memang kalau untuk warung itu 3 hari itu udah habis, 3 hari habis ya rolling gitu, dan paling sisa cuma 1 gitu Pak. Iya. Tapi kalau kendala seperti itu kan pasti ada ya, tapi jangan patah semangat. Tetap semangat itu, ya. Terus kita juga memantau pasarnya. Kok pas saat ini kok ini masih banyak yang produk ini? Pasti kan ada bosan. Ya. Nanti kita coba yang lain, kita berinovasi lagi. Inovasi itu sangat penting. Betul sekali. Betul. Wah, karena manusia itu suka bosan ya, apalagi teman-teman yang di rumah. Jadi berinovasi itu penting ya, itu pesannya yang didapat hari ini. Nah, karena berinovasi maka selain hanya tadi jual roti dengan bolu, mungkin ada yang ingin mau dilakukan lagi karena sudah maju di bagian ini. Oh iya. Ya. Keinginannya buat toko roti. Ada toko roti. Jadi menarik ini dari berusaha yang keinginan dari rumah. Nanti tujuan ke depan adalah pingin punya toko roti yang keren ya bermerek ya pastinya. Oke. Nah, karena semua berawal dari keinginan sendiri. Tentunya teman-teman di rumah juga punya keinginan. Tetapi kalau dalam memulai itu tadi, selain kendala-kendala tadi, ada faktor dukungan keluarga sudah jalan, sudah ada semangat memproduksi. Mungkinkah barang yang kita produksi itu bagaimana packingnya supaya menarik? Cara-cara apa yang Ibu buat supaya membuat menarik banyak orang? Ya. Packing itu nomor 1, ya kan? Packingnya nomor 1. Kita membuat produk kita itu biar cantik gitu kan. Dari pertama harus ada mereknya. Ya kan? Merek itu udah pasti ada sehingga produk kita itu memang dikenal. Enggak lupa ini orang ini, maksudnya pertama kali makan roti, ini mereknya apa ya kok enak gitu kan. Atau enggak produk lain misalnya teman-teman ada membuat sesuatu
orang biar ingat gitu loh. Kalau nggak ada merek kan tentu nggak ingat ya. Gitu. Baik, berarti sekarang sudah mulai buat mereknya ya Bu? Kalau merek memang sudah ada dari awal. Kira-kira apa mereknya itu Bu? Supaya banyak teman-teman yang di rumah itu tahu. Itu sebagai bentuk untuk mendukung tempat jual itu. Kalau merek sekarang kan roti kami itu terkenal karena suami saya kan marga Manurung. Manurung. Iya. Okay. Karena pulang ke Jawa ini banyak yang panggil Pak Man gitu loh. Oh begitu, di Jawa dipanggil Pak Man. Pak Man, ya. Jadi Jawa banget. Bagus. Iya. Lalu setiap kali di tempat roti di warung selalu bilang Pak Man rotinya habis gitu kan. Terus kalau orang, Bu saya mau pesan yang roti yang kemarin, oh rotinya Pak Man gitu loh. Jadi mereka yang membuat merek sendiri akhirnya. Merek itu terbentuk dari semua pemesan ya. Iya. Jadi tiba-tiba muncul roti Pak Man. Paman aja, paman. Uncle. Keren. Paman roti. Betul ya. Tadinya dari Pak Manurung, sekarang sudah jadi bahasa Inggris teman-teman. Jadi namanya keren ya. Bagus sekali. Iya. Nah karena itu semua usaha itu dilakukan dari usaha sendiri, sekarang sudah boleh dikatakan sudah maju. Nah, karena dukungan dari semua keluarga, anak-anak. Kalau itu sudah berjalan Bu, kedepannya kalau sudah punya toko rotinya dan sekarang sudah ada mereknya. Kira-kira nanti buka di mana saja Bu? Aduh, itu masih jauh. Doakan saja. Oh begitu. Yang pasti kami tetap akan berusaha. Iya, baik. Kita tetap dukung dalam doa. Teman-teman yang di rumah yang mau berwirausaha, ini kesempatannya. Belajarlah untuk berwirausaha, jangan sampai putus asa. Ya, tetap semangat berwirausaha walaupun ada kegagalannya, karena Ibu Heni tadi menceritakan bahwa banyak kegagalannya, tetapi terus semangat. Iya, semangat. Tentunya dalam semangat itu timbul dari terbangun keberanian. Keberaniannya sendiri. Ya, baik. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau mau berwirausaha silakan bertanya langsung ke sini ya, atau bertemu dengan Ibu Heni karena dekat dengan kita teman-teman. Kalau memulai jangan pernah putus asa, tetap semangat karena Ibu Heni sudah mengalaminya. Selain pengalaman tadi sudah bersemangat Ibu karena suami dukung, anak-anak mendukung. Itu apakah itu terbangun karena kesadaran sendiri atau Ibu yang mendorong mereka, ayo gitu ya? Kalau untuk usaha ini kan karena ini udah menjadi mata pencarian kami, jadi ya ini kita bangun gitu loh. Memang udah sepakat gitu, bukan bukan untuk pekerjaan sampingan, enggak, memang sudah inilah kerjaan kita ditekuni, ya. Memang semua harus ditekuni. Berawal dari coba-coba, sekarang sudah jadi pekerjaan utama teman-teman. Iya. Jadi kalau teman-teman mencoba itu tidak salah ya. Mencoba sesuatu nanti jadi kebiasaan, itu jadi pekerjaan yang menghasilkan. Lagi di situasi pandemi ini kan kami mulai usaha itu tahun 2019 belum mulai ya. 2019. Iya, akhir 2019. Jadi kami cuma untuk pertama saya mencoba, dan setelah awal tahun 2020 kan pandemi sudah mulai. Akhirnya kan di masa pandemi ini kan apalagi sih yang harus kita lakukan selain apa yang sudah di depan mata kita kerjakan. Iya. Berarti di masa pandemi itu tidak membuat semangatnya pudar. Semakin harus semangat. Karena kan kita memang di rumah saja. Betul ya. Karena di rumah saja banyak dukungannya. Iya. Anak-anak sekolah dari rumah. Di rumah saja itu yang membawa berkat bagi keluarga kami. Gitu. Teman-teman perlu ingat, di rumah saja itu membawa berkat buat keluarga. Teman-teman yang hari ini sekolah dari rumah, mulai berwirausaha itu menjadi berkat. Kenapa? Karena dilakukan dari rumah dengan semangat yang terus menyala. Kenapa? Karena didukung oleh saudara-saudara, didukung oleh orang tua. Nah, karena sudah didukung, Ibu, kalau begitu terima kasih banyak untuk ceritanya. Kalau mau boleh nanti kita lanjutkan pelajaran ini. Iya, boleh. Supaya teman-teman yang baru memulai itu jangan putus asa. Yang baru memulai hari ini mau berusaha lalu gagal dan putus asa, Ibu sudah memberikan pengalaman yang menarik. Ibu Heni sudah memberikan kesempatan yang bagi kita
sore hari ini sudah memberikan sebuah pelajaran bahwa itu dimulai dari niat kita. Kita memulai membuat sesuatu yang baru, pasti kita bisa mencapai semua impian, menjadi wirausahawan yang berhasil. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada teman-teman. Yang pasti untuk adik-adik semua, wirausaha itu bukan karena bakat kita, talenta kita, tapi keinginan kita yang kuat. Jadi apapun, kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, kita bisa belajar. Apalagi pada masa sekarang kan media sosial sudah banyak ya. Kita boleh mencoba dari situ, kita bisa belajar dari situ. Tidak perlu secara resmi. Maksudnya seperti sekolah resmi, pelatihan resmi, tapi dengan kita belajar dari media sosial itu, kita boleh menghasilkan. Baik, dan terima terlebih, kasih. Jangan lupa memulai suatu usaha itu dengan berdoa, biar Tuhan yang pimpin. Oke, itu yang penting ya, diawali dengan berdoa, berdoa. Dan ada semangat. Buat berdoa dulu dan terus semangat, pasti semua bisa dijalani. Berwirausaha dari yang kecil, dari niat hati kita, teman-teman pasti berhasil. Ya, demikian seminar kita tentang kewirausahaan bersama dengan narasumber kita Ibu Heni. Kalau teman-teman yang di rumah mau berwirausaha dan berminat, kita akan melanjutkannya di waktu berikutnya atau belajar lebih lagi tentang berwirausaha. Dan sekarang kita sudah belajar bersama-sama, maka tetaplah bermulai membuat sesuatu atau berwirausaha, karena di dalamnya kita pasti mencapai hasil yang kita inginkan. Terima kasih.